Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, pelatih Irak umbar kesombongan langsung kena karma jelang versus Indonesia. Asisten Shin Tae-yong beri bocoran skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak. Gawat, cedera Marcelino memburuk, absen bela timnas Indonesia. Indonesia naik 2 peringkat di ranking FIFA. Pelatih Irak umbar kesombongan langsung kena karma jelang versus Indonesia. Timnas Indonesia dan Irak akan segera bertemu dalam laga pembuka grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan berlangsung di International Stadium Basra pada tanggal 16 November 2023 mendatang. Beberapa waktu lalu pelatih Irak Jesus Casas mengumbar kesombongan dengan meremehkan timnas Indonesia. Jesus Casas saat itu menyebutkan bahwa laga menghadapi timnas Indonesia hanya sebatas laga pemanasan saja. Secara tidak langsung ia menyatakan bahwa skuad Garuda bukanlah tim berkualitas yang layak untuk diwaspadai. Bahkan mereka menatap laga tersebut dengan sangat santai. Namun jelang pertandingan ini, sang pelatih timnas Irak justru menuai karma. Dalam hal ini, Jesus Casas mendapatkan banyak kritikan. Salah satu pihak yang menyampaikan kritikan adalah mantan pemain Irak sendiri, yakni Ahmad Munajat. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena Jesus Casas kerap mencoba pemain yang berbeda dalam sejumlah pertandingan terakhir Irak. Hal ini berimbas kepada timnas Irak yang tidak bisa menang dalam waktu normal dalam 6 laga terakhirnya. Selama pertandingan itu, gawang tim Irak 9 kali kebobolan dan hanya 6 kali membobol gawang lawan. Ahmad Munajat menganggap itu sebagai hal berbahaya jelang lawan timnas Indonesia. Apa yang harus dilakukan pelatih Jesus Casas adalah memilih skuad yang kuat dan sama untuk kualifikasi Piala Dunia agar tidak kalah nantinya. Bukan hanya sebatas bisa meremehkan lawan saja, tapi hasilnya malah luar besar, sindir Munajat. Munajat sangat menyoroti komposisi lini belakang tim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut. Ia melihat perubahan komposisi pemain yang sering dilakukan dikhawatirkan akan menjadi penyakit di barisan pertahanan. Barisan pertahanan merupakan masalah lama bagi tim Irak, maka saya rasa sebagai dasar, pemain terbaik haruslah segera dipilih karena kita telah mencoba banyak pemain dalam beberapa waktu terakhir, tutur Munajat. Kritik serupa juga sebelumnya dilontarkan ex-timnas Irak lain. Abdul Jaber mengingatkan Jesus Casas yang sudah memainkan lebih dari 15 pemain berbeda di lini belakang, yang mana hal itu akan membuat lini belakang skuad Irak sama sekali tidak solid. Kritik dari dua legendanya seolah menjelaskannya kepada pelatihnya bahwa seharusnya sang pelatih bisa segera memperbaiki kondisi timnya sendiri, bukan malah menyibukkan diri untuk meremehkan calon lawannya. Meskipun secara peringkat FIFA Irak unggul jauh, namun bukan berarti mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan mudah. Bahkan timnas Irak akan dihukum oleh timnas Indonesia bila tidak segera memperbaiki pertahanan mereka, mengingat saat ini skuad Garuda memiliki banyak penyerang yang terbukti tajam di lini depan. Di sana ada Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka, yang mana ketiganya sudah mencetak gol dalam 2 laga sebelumnya. Tidak hanya itu, ketiganya juga sukses masuk daftar top skor sementara babak kualifikasi Piala 2026. Kalau menurutmu apakah Irak nantinya akan kalah karena pelatihnya terlalu meremehkan lawan? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Gawat, cedera Marcelino memburuk, absen bela timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sebelumnya diketahui mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut membuatnya terpaksa absen saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam laga ronde pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan langsung balik ke Belgia ketika rekan-rekannya yang lain bertandang ke Stadion Nasional Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan dalam laga leg kedua. Namun saat ini kondisi cedera dari Marcelino Ferdinand tidak semakin baik, melainkan justru semakin memburuk. Hal ini sudah disampaikan secara resmi oleh manajemen KMS KDNZ selaku klub pemilik Marcelino Ferdinand saat ini. Update dimulai dengan kabar cedera Marcelino Ferdinand. Ia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu. Kembalinya ia dari timnas Indonesia membawa kabar negatif dan membuat cederanya menjadi semakin parah. Ia akan absen beberapa minggu lagi, tulis KMS KDNZ. Kabar ini tidak hanya dianggap negatif bagi KMS KDNZ, melainkan juga menjadi sebuah pukulan telak bagi timnas Indonesia. Cedera yang dialami oleh Marcelino Ferdinand berpotensi membuat mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut absen saat timnas Indonesia bertandang ke markas Irak. Lalu bagaimana tanggapanmu dengan kabar negatif ini? Apakah Marcelino Ferdinand tidak akan bisa main saat timnas Indonesia menghadapi Irak nanti? Dan apakah timnas Indonesia akan tetap mampu meraih hasil positif atas Irak meskipun tanpa sosok Marcelino Ferdinand? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Asisten Shin Tae-yong beri bocoran skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak.
Ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada pertengahan bulan depan. Tim kuat Irak akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia pada tanggal 16 November nanti. Kendati laga akan berlangsung 20 hari lagi, namun Shin Tae-yong sudah memikirkan skuad untuk laga nanti. Terkait hal ini sudah dibocorkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto. Ia mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan melakukan perombakan untuk laga nanti. Itu artinya skuad untuk laga melawan Irak akan sedikit berbeda dibandingkan dengan saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong nantinya akan membuat perubahan terhadap para pemain yang dipanggil. Performa dalam level klub akan menjadi acuannya. Hanya yang konsisten tampil maksimal saja yang akan dipanggil oleh pelatih ke timnas Indonesia, ujar Nova Arianto menjelaskannya. Dalam hal ini Nova Arianto memang tidak menyebutkan langsung nama para pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi nampaknya Stefano Lillipali sangat berpeluang besar untuk comeback ke timnas Indonesia pada saat laga melawan Irak nanti. Kalau menurutmu sendiri, siapakah pemain baru yang akan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia? Dan menurutmu siapakah yang akan dicoret oleh Shin Tae-yong dari skuad? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. Indonesia naik 2 peringkat di ranking FIFA. Ranking FIFA untuk bulan Oktober 2023 baru saja diupdate pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Dalam upgrade ranking kali ini, Indonesia sukses kembali naikkan peringkat sebanyak 2 tingkat. Jika sebelumnya timnas Indonesia menghuni peringkat 147 dalam ranking FIFA, maka untuk sekarang skuad Garuda sudah berada di urutan 145. Naiknya 2 peringkat FIFA Indonesia disebabkan oleh kemenangan 2 kali skuad Garuda atas Brunei Darussalam dalam 2 laga FIFA Matchday bulan Oktober. Dalam FIFA Matchday bertajuk babak kualifikasi Piala Dunia tersebut, Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor identik 6-0 baik dalam laga kandang maupun tandang. Kemenangan ini membuat Indonesia mendapatkan total 16,95 poin. Jika sebelumnya poin Indonesia 1052,87, maka saat ini Indonesia sudah mengumpulkan total 1069,82. Kendati sudah naik sebanyak 2 tingkat, namun saat ini timnas masih tetap saja menghuni peringkat kelima dalam ranking FIFA negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia masih kalah atas Vietnam yang menghuni peringkat 94, Thailand 112, Malaysia 137, dan Filipina 138. Namun terlepas dari itu semua, peningkatan peringkat FIFA di era Shin Tae-yong bisa dikatakan meningkat cukup pesat. Bahkan bukan tak mungkin bila suatu saat nanti, ranking FIFA Indonesia menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara dan tembus 100 besar ranking dunia. Lalu bagaimanakah denganmu? Apakah kamu yakin Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Yeah.